Teknologi Jawa Timur tahun 2018. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah pangestunya Bu. Ya. Keynote speaker kedua kita yaitu Ibu Kiki Febrianti. Beliau merupakan narasumber praktik baik IKM. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Tak lupa juga untuk para sahabat teknologi Provinsi Jawa Timur ada Bapak Luki, Ibu Aini, dan Ibu Ika Devi. Sahabat teknologi Sulawesi Tengah yaitu Ibu Nova, Ibu Nurul, dan Bapak Febri. Satu lagi sahabat teknologi dari NTT yaitu Bapak Selo. Dan saya, Hilda Winjaya, akan menjadi moderator dalam sesi webinar yang inspiratif ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga Bapak Ibu guru hebat selalu antusias mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baiklah, kita akan segera buka acara webinar ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak kebermanfaatan. Mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta webinar diharap untuk duduk dalam keadaan tegak. Baik, hari ini kita sungguh berbahagia karena memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari para sahabat teknologi dan narasumber dari komunitas belajar. Mereka akan berbagi bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mewujudkan ekosistem digital. Pertama-tama, mari kita mendengarkan cerita inspiratif dari keynote speaker yang pertama, yaitu Bapak Rahmat Effendi, Duta Teknologi tahun 2018. Kepada Bapak Rahmat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hilda Winjaya yang luar biasa, yang keren ya, yang cantik, tidak sombong dan gemar menabung pastinya. Baik, mohon izin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Yang sangat kami hormati di sini Bu Kiki Febrianti. Sepertinya kita tidak asing ini Ibu ya. Apa kita pernah punya masa lalu dulu nih ya? Oke, sebagai narasumber praktek bagi KM saya lihat apa contoh dulu nih ya. Kemudian ada Bu moderator Bu Helda Winjaya, kemudian ada Pak Luki Lufianto dari Jatim Punya, kemudian Bu Ika Devi Septiariani dari Jawa Timur juga, kemudian Bu Nur Aini dari Jawa Timur, ada Bu Nova Anyelita. Oke, Bu Novanya oke. Bu Nova ini kurang bunga di telinganya, masih belum terpasang. Terus kemudian Pak Febriansyah Rahim ya dari Sulawesi Tengah. Tadi Bu Nova juga dari Sulawesi Tengah. Kemudian ada Bu Nurul ya Mutmainah, oke, dengan apa namanya udengnya, oke, khas ya Bu Nurul. Kemudian Pak Marcelinus B. Watun dari NTT. Ini memang lintas ini ya, lintas provinsi ya. Oke, luar biasa ya. Ini kalau dirikan partai kayaknya bisa menang banyak ini nanti ya. Ya nggak apa-apa. Itu ya. Jadi nanti kalau bisa menjadi apa namanya alternatif ya. Bercanda ya, bercanda. Ini kalau kita pemilu di apa namanya hal-hal sensitif itu jangan jadi kebiasaan ya. Saya kok mencontohkan yang tidak baik ya. Baik, di sini saya mohon maaf ya, di detik terakhir Bu Eka tadi menghubungi karena ayahandanya juga masuk rumah sakit. Jadi kita sama-sama mendoakan ya rekan-rekan, semoga beliau ayahanda bisa lekas sembuh, lekas sehat, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga mohon maaf saya tadi langsung dari sisi praktisi mengajar langsung saya ke sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat sebagai turunnya ilmu yang bermanfaat majelis ini ya rekan-rekan ya. Baik, saya diberi waktu berapa untuk Bu Helda ini ya? Berapa jam saya dikasih waktu? Berapa? 10 menit? Oke, saya nggak akan lama-lama ya. Nanti pastinya akan banyak ada cerita praktek baik di mana namanya terkait cerita inspiratif. Oke. Baik, di 16.15 saya akan mulai saja. Sebenarnya kalau kita mendengar kata berbagi cerita inspiratif, ini tidak lepas dari apa yang sudah kita lakukan ya. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah rekam jejak bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itu, saya selama berkarir ini ya, bukan di dunia politik ya, saya berkarir di dunia berbagi, itu pastinya beda banget dengan dunia politik. Dunia berbagi itu pasti banyak tidak senangnya daripada banyak senangnya. Itu kalau dilihat dari kacamata manusia, saya yakin itu. Saya punya cerita saat itu sama seperti sahabat semuanya sedang melaksanakan kegiatan di level 4. Kalau saya dulu di level 3 sudah seperti ini. Saya ke sekolah-sekolah, saya ke SD. Dan saya belum masuk itu sudah menghadapi satpam yang mengatakan, mohon maaf Pak, tadi barusan sales kompornya sudah datang ke sini. What ya? Berarti tampang-tampang sekeren ini seperti sales kompor gitu ya. Bener ya, ini bener banget ya. Demi Allah ini saya itu merasakan banget seperti itu. Jadi berbagi itu sebenarnya nggak enak. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, yakin sama seperti sekarang waktunya tidur ya Pak Luki ya. Waktunya bisa tidur, terus kemudian Bu Nova waktunya bisa kongko di mall gitu ya, Bu Nur Aini bisa mungkin medicure pedicure. Kenapa kita harus webinar? Kan seperti itu. Bukan begitu Bu Kiki ya? Nah, jadi memang kalau kita membicarakan berbagi nggak enak. Tapi nanti saya yakin ya lelah jenengan ya, lelah kita bersama ini insya Allah akan menjadi bilang seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau kita berbicara apa namanya cerita inspiratif, saya yakin tidak ada yang 100% atau nilainya 100, karena pasti setiap orang punya cerita, dan itu ceritanya itu pasti bagi orang manapun adalah cerita yang terbaik. Saya yakin gitu ya.
Yang pasti jangan mencoba untuk membandingkan ceritamu dengan ceritaku. Karena apa? Ceritaku ya ceritaku, ceritamu ya ceritamu. Ambil sisi baiknya, kemudian buang sisi buruknya. Kenapa? Karena namanya berbagi cerita, ini adalah berbagi. Jadi bukan kita mengambil ceritanya orang terus kita paksakan. Karena apa? Hal tersulit adalah menjadi diri sendiri. Hal yang paling gampang adalah menjadi orang. Seperti itu kalau cerita inspiratifnya ya. Jadi mungkin saya hanya memberikan spirit saja, semangat kepada rekan-rekan semuanya. Ada Pak Luki, Bu Eka Devi, kemudian Bu Nur Aini, Bu Nova, Pak Febriansa, Bu Nurul, ya, Pak Marcelinus, kemudian juga Bu Helda tadi ya, yang hemat, gemar menabung dan tidak sombong. Jadi ini nanti saya mengucapkan selamat berbagi, dan jangan lupa linknya ini kan ada link apa? Link YouTube ini ya. Oke, nanti link YouTube-nya disebarkan. Jadi mudah-mudahan nanti ceritanya ini bisa menjadi amal jariah seperti itu ya. Mungkin saya tidak akan lama-lama ya, Bu Helda. Saya cukupkan di sini, nanti akan diwakili oleh Bu Kiki, meskipun saya juga belum kontak sama Bu Kiki. Saya yakin Bu Kiki tahu apa yang saya mau ya, Bu Kiki ya. Silakan Bu Kiki, nanti bisa ditambahkan. Selamat menjalankan aktivitas. Saya kembalikan ke Bu Helda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Rahmat atas motivasi yang sangat menginspirasi kami semua. Selanjutnya untuk cerita inspiratif yang kedua dari keynote speaker kita berikutnya, yaitu Ibu Kiki Febrianti. Beliau adalah narasumber praktik baik IKM dan juga sekretaris komunitas GB. Kepada Ibu Kiki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu nih, Duta Teknologi Kebanggaan Jawa Timur, Cak Rahmat, salam hormat. Siap Bu Kiki. Ibu moderator kita Ibu Helda, yang kebetulan juga rekan dari Guru Penggerak Angkatan 5, rekan-rekan sahabat teknologi dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari ada satu tadi ya yang berbeda sendiri. Salam hormat Bapak dari Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, mohon izin kalau tadi Cak Rahmat tidak perlu memperkenalkan diri karena memang beliau orang terkenal, jadi izinkan saya sedikit saja memperkenalkan diri. Saya sampai lupa, mohon maaf rekan-rekan ya. Karena saya punya prinsip, apalah saya hanya sebuah debu yang ada di tengah gurun pasir ya. Mohon maaf ya. Bukan pantun Bu Kiki, bukan pantun. Nah, Bu Kiki ini bercandanya serius banget ya. Silakan lanjut. Mohon maaf sekali. Iya, terima kasih. Iya Bapak dan Ibu, kalau tadi Cak Rahmat memang orang yang sudah sangat-sangat familiar untuk kita. Jadi kalau saya sendiri sepertinya perlu untuk memperkenalkan diri karena memang bukan orang terkenal. Nama saya Kiki Febrianti. Saat ini sehari-hari saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Gucialit 02, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Helda, kebetulan saya juga sebagai sekretaris di Komunitas Guru Penggerak Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang. Bapak dan Ibu, saya kalau sudah ke bawah suasananya Cak Rahmat ini agak-agak gimana gitu ya, karena alhamdulillah beberapa kali saya itu peserta, selalu jadi peserta, mau angkat tangan untuk bicara saja kok kayaknya waktunya kesalip sama yang lain Bapak dan Ibu. Ya Cak Rahmat, saya juga sama dengan rekan-rekan ini. Kita sekelas dulu ya Bapak Ibu di Pembatik. 3 tahun saya ikut Pembatik. Oh ini cerita inspiratif sekali, 3 tahun. 3 tahun berjuang tidak lolos. Masih belum 10 tahun Bu. Semangat Bu Kiki. Di tahun pertama saya langsung dimentori oleh beliau. Kemudian juga beliau mengajarkan kami tentang pembuatan multimedia interaktif pakai SAC waktu itu ya Cak Rahmat ya. Dan tahun kedua saya berhenti di level 2 Bapak Ibu, tidak bisa melaksanakan di level 3 karena adanya kegiatan yang berbenturan dan memang sama-sama prioritas begitu ya. Di tahun ini saya sekelas dengan Pak Luki, sama-sama di Pembatik. Kami juga sama-sama lulus di level 3 tapi saya tidak lolos ke level 4. Nah, itu cerita menyenangkan atau membahagiakan.
Baik Bapak Ibu, terkait dengan tema kita hari ini yaitu berbagi cerita inspiratif, sahabat teknologi dan komunitas belajar. Alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi saya Bapak dan Ibu yang bukan apa-apa ini bisa satu ruangan sekaligus bisa berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Yang tentunya saya yakin sekali panjenengan adalah para pendidik-pendidik hebat, pakar-pakar pembelajaran berbasis teknologi. Yang saya rasa saya tidak ada apa-apanya di hadapan panjenengan semua. Tetapi untuk hari ini sedikit saya bercerita tentang apa yang pernah saya alami Bapak Ibu, saya lalui dan bisa saya bagikan untuk panjenengan semua. Dengan satu kunci kata yang di kalimat yang disampaikan oleh Cak Rahmat, mungkin cerita saya adalah cerita saya dan tidak begitu bermakna untuk panjenengan, atau bahkan sebaliknya cerita saya yang tidak bermakna ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, saya mau mencoba sedikit mengambil hal yang berbeda. Kalau selama ini kita berbagi, kebanyakan adalah bagaimana kita memanfaatkan aplikasi, platform, begitu ya, di dunia teknologi ini dalam pembelajaran kita. Maka yang sedang saya gencar-gencarkan saat ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita semua, para pendidik, bisa membuat sesuatu. Tidak hanya menggunakan media-media yang ada, tetapi by design juga. Harapannya seperti itu. Yang sangat sederhana yang saya lakukan adalah saya ingin memodifikasi Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah sudah terlaksana, yaitu pembuatan big book. Pembuatan buku besar. Kebetulan di kabupaten kami beberapa tahun yang lalu itu mendapat bantuan dan kerjasama dari USAID Priority, yaitu untuk peningkatan literasi. Di lembaga kami itu mendapat buku ukurannya besar-besar A5 Bapak Ibu. Tujuannya memang untuk literasi, di mana pemanfaatannya adalah guru duduk di bangku depan, gitu ya. Kemudian anak-anaknya duduk di bawah semua. Yang pasti gambar di buku tersebut bisa dilihat oleh semua murid. Kok lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun bukunya sudah habis ya Bapak Ibu, masa mau diulang lagi gitu ya. Sedangkan anak-anak ini antusias. Di situ saya tergelitik Bapak Ibu. Piye ya, bagaimana ya caranya untuk membuat buku seperti ini? Saya itu tidak kreatif, tidak seperti Bapak Ibu begitu ya, yang bisa menuangkan kreativitasnya. Nah, itu saya tahan 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun kegelisahan itu. Dan ibarat gayung bersambut Bapak Ibu, kemarin ketika saya sudah menjadi guru penggerak, ada sebuah program dari BBGP Provinsi Jawa Timur, yaitu Pendekar, Penggerak Merdeka Belajar. Lah kok kebetulan ya Bapak Ibu, saya dijadikan peserta yang kebetulan juga mempelajari jurus 4, pembuatan big book. Nah itu qadarullah sekali ya. Di sana saya mempelajari bagaimana cara pembuatan big book tanpa gambar, tanpa saya harus menggambar, yaitu dengan memanfaatkan Canva. Nah sederhana sebenarnya, hanya Canva begitu, tapi sangat luar biasa untuk saya. Kami memanfaatkan aset-aset yang ada di Canva dengan aplikasi tambahan seperti yang utama itu. Nah, ini setelah pulang dari sana tentunya semangat itu menggebu-gebu untuk berbagi dengan rekan-rekan, terutama rekan-rekan di lembaga pastinya. Kalau kita menyala terang di luar, berarti kita juga tidak boleh menyala redup di dalam lingkungan kita sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini saya sudah mencoba untuk keliling-keliling berbagi gitu ya di komunitas-komunitas yang mau membuka lebar tangan mereka, karena saya takut juga Cak Rahmat sama kalau berbagi itu banyak tidak enaknya. Apalagi tuntutan guru sekarang itu tidak cuma satu ya Bapak Ibu, tidak hanya mengajar, tapi segala macam atribut-atribut administrasi itu juga menjadi beban kita. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, melalui komunitas saya di komunitas inisiasi, inovatif dan menginspirasi, kami sudah menyebarluaskan pemanfaatan Canva ini untuk pembuatan big book yang memperkaya kreativitas para guru dengan hal-hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau kemarin harus menggambar, membutuhkan ilustrator, membutuhkan orang yang pandai menggambar, sekarang kita bisa memanfaatkan Canva. Dan itu sangat membantu, hasilnya juga sangat menyenangkan Bapak Ibu. Saya dapat banyak sekali foto dari rekan-rekan. Ada lembaga yang tidak mencetak bukunya, tentu karena biaya ya. Tetapi ada juga yang memanfaatkannya lagi dengan menampilkan buku tersebut di proyektor.
Itu salah satu cara atau solusi menghadapi tantangannya. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu. Dari apa yang saya sampaikan, kalau saya boleh membuat sebuah quote sedikit saja bahwa kebermanfaatan kita yang berbasis teknologi ini harapannya haruslah mempermudah. Karena hari ini saya dapat cerita, suatu apapun yang dianggap mudah, itulah yang membuat orang lain tergerak dan mau memulai langkah pertamanya. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Saya Kiki Febrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Kiki atas ceritanya yang luar biasa, menginspirasi kita semua. Bagi para peserta, jangan ragu untuk mengajukan sebuah pertanyaan selama sesi ini. Kami akan memiliki waktu untuk sesi tanya-jawab setelah semua pembicara telah menyampaikan materinya. Dan jika ada pertanyaan, bisa klik di Mentimeter yang disertakan di kolom komentar oleh admin. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah cerita inspiratif dari sahabat teknologi dari Sulawesi Tengah ya. Kami persilakan Ibu Nova Anyelita. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbagi cerita inspiratif, perkenalkan, saya juga seperti Bu Kiki adalah lulusan guru penggerak angkatan 5, begitu. Kemudian di 3 bulan yang kemarin saya bertugas di sekolah saya yang lama di SMP Negeri 1 Toli-Toli, tapi kemudian saya diberikan amanah yang baru untuk menjadi pengawas muda di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Jadi sudah lebih 3 bulan saya meninggalkan sekolah saya yang lama. Saya juga tidak terlalu tahu artinya kenapa saya bisa masuk ke level ini, karena yang saya tahu kalau pembatik itu hanya untuk guru dengan kepala sekolah. Jadi saya tidak mengerti juga kenapa sampai lolos ke tahap ini. Tapi ya puji Tuhan saya bisa masuk ke sini dan masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi cerita inspiratif. Di sini di Sulawesi Tengah, terutama di daerah saya di Toli-Toli itu, sebenarnya koneksi internet kami di sini tuh tidak terlalu baik begitu Bapak Ibu. Terlalu baik sama dengan di tempat Pak Febri atau di tempat Ibu Nurul, kurang lebih sama gitu. Tapi kami sebagai pendidik, kami berusaha terus bagaimana caranya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang yang kami miliki, termasuk dengan bagaimana caranya memaksimalkan pembelajaran walaupun berbasis TIK, walaupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Sebenarnya dalam praktik pengimbasan di kelas saya sudah melakukan banyak sekali materi-materi yang melibatkan entah yang manual ataupun yang menggunakan teknologi. Cuma yang terakhir ini karena mengikuti pembatik, tapi memang juga latar belakangnya karena di Toli-Toli ini ada memang beberapa teman, termasuk dengan beberapa teman yang di GP5 saya di sini yang masuk dalam kategori teknologi antusias gitu. Jadi kami masih belajar, kami masih baru, dan dikoordinir oleh seorang teman di GP5. Kami belajar mengenai teknologi virtual reality, walaupun mungkin dalam penerapannya di kelas menemui banyak kendala karena koneksi jaringan yang tidak terlalu baik di tempat kami. Kemudian di level keempat ini, di dalam praktik pembelajaran dengan menggunakan itu, saya membuat di level 3-nya saya membuat media pembelajaran inovatifnya dengan materi descriptive text, karena kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris, dan mengemas materi itu dengan menggunakan virtual reality. Dan karena kami bertanggung jawab untuk membesarkan komunitas kami yang baru beberapa orang yang memang masih juga terus belajar, kami memiliki sedikit beban untuk
menggerakkan teman-teman yang mungkin tertarik dengan teknologi ini, walaupun kami berada di kabupaten dengan koneksi internet yang tidak terlalu baik. Jadi kami menggunakan Milea Lab kreator atau studio dan mencoba untuk membuat atau menerapkan media pembelajaran kami dengan menggunakan itu. Cuma memang karena kendalanya di jaringan, jadi walaupun agak lambat loading aset dan sebagainya, tapi minimal kami sudah memperkenalkan kepada peserta didik di sekolah bagaimana merasakan sensasi menggunakan perangkat virtual reality. Yang kami gunakan ketika menerapkan ini adalah memberikan anak-anak sensasi dengan menggunakan VR box-nya dan VR cardboard seperti dus. Itu langsung diberikan sepaket ketika kami bergabung bersama-sama dengan Milea Lab begitu. Jadi ketika kami menerapkan ini di kelas, anak-anak memiliki sebenarnya kalau dengan 3 cara yang diberikan pada saat menggunakan viewernya, karena harus diinstal di handphone viewernya, diinstal dari Play Store ke handphone, yaitu tadi sekali lagi jadi koneksi yang agak sedikit lambat sehingga loading asetnya agak sedikit tidak terlalu baik begitu. Tapi dengan menggunakan 360 studionya begitu Bapak Ibu, dan juga dengan menggunakan seperti bermain game anak-anak dengan non-zero di situ di viewernya, mereka bisa menggerakkan atau masuk atau join classroom ke dalam scenes pembelajaran yang saya buat. Kebetulan yang saya angkat materi deskriptif teks, dan mereka harus mencari kalau di daerah saya ini ada tempat desa wisata yang tahun kemarin masuk dalam 50 destinasi desa wisata yang dikunjungi oleh Kementerian Pariwisata. Jadi saya mengambil materi itu, deskriptif teks itu, dan memuatnya di dalam scene-scene yang dibuat di Milea Lab studionya gitu. Jadi anak-anak bisa membaca, melihat, bahkan menonton video melalui viewer di dalam pembelajaran itu gitu. Dan refleksi yang saya lakukan setelah pembelajaran yang saya praktikkan di dalam kelas adalah anak-anak karena memang masih baru, jadi artinya dengan kondisi yang terjadi di daerah saya, tapi tidak mengurangi antusias anak-anak untuk belajar hal-hal yang baru, apalagi teknologi itu memang baru diperkenalkan, walaupun sebenarnya mungkin anak-anak sudah mengenal lebih jauh, tapi mungkin belum merasakan sensasi dengan menggunakan kacamatanya begitu. Jadi mereka sangat antusias dan berharap ke depan akan semakin banyak lagi materi-materi pembelajaran yang bisa menggunakan teknologi itu begitu. Untuk teman-teman di sekolah yang lama saya sudah mengimbaskan, tapi mungkin yaitu sekali lagi karena terkendala jaringan, dan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan, tapi kadang-kadang kami tidak bertemu karena saya juga penggerak komunitas di sekolah saya, Yajar Dewantara nama komunitas saya, dan sudah terdaftar di PMM. Yaitu karena memang harus menyusun jadwal, teman-teman memiliki jadwal masing-masing dan terkendala di situ, jadi kami tetap masih mengupayakan agar supaya belajar bersama mengenai pembelajaran ini begitu. Saya rasa demikian cerita saya, semoga menginspirasi. Dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Ibu Nova untuk cerita yang disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan untuk sahabat teknologi Sulawesi Tengah, Ibu Nurul. Ibu Nurul. Cek.
Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu. Terdengar. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Ibrahim. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Kaslimbar. Itu tepatnya berada di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Izinkan saya berbagi tentang praktik baik yang sudah saya lakukan selama membatik level 4 ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang saya lakukan itu adalah inovasi pembelajaran pada materi gaya dan gerak dan gaya dengan model pembelajaran PBL yang kemudian saya padukan dengan TGT. Jadi Bapak Ibu, inovasi yang saya lakukan itu saya memodifikasi pada selain memanfaatkan teknologi, saya juga menggunakan permainan tradisional di dalam pembelajaran saya, di mana kalau mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, permainan tradisional yang saya padukan itu adalah permainan tradisional Galempa. Jadi itu tempurung kelapa yang dibagi dua, kemudian diikatkan tali. Jadi itu diikat di ujung-ujung tempurung kelapa itu, kemudian dipakai balapan. Jadi di sini yang saya ajarkan kepada anak-anak itu menghitung jarak tempuh dan perpindahan. Jadi rute mereka main itu rutenya tegak lurus. Jadi di situ kan antara jarak tempuhnya dan perpindahannya itu berbeda. Kemudian untuk yang saya manfaatkan pada ininya berbasis sticknya itu, yaitu saya memanfaatkan portal Merdeka Mengajar sebagai sarana untuk mencari video inspirasi dan bukti karya yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang saya akan lakukan dan saya sesuaikan dengan kondisi murid-murid saya di sekolah. Kemudian juga saya menyusun bahan ajar itu dengan bantuan Google Bard juga. Lalu saya menyiapkan media ini, saya terbantu dengan Canva. Jadi Canva ini sangat banyak manfaatnya ya Bapak Ibu, seperti tadi kita bisa membuat buku, kemudian juga bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif, poster dan sebagainya. Jadi yang saya manfaatkan itu media untuk membuat media itu adalah Canva. Kemudian untuk menyiapkan kuis dan rubriknya, pada kuis itu saya memanfaatkan Wordwall. Jadi saya membuat permainan cari kata sederhana menggunakan Wordwall. Kemudian untuk rubrik itu saya terbantu dengan memanfaatkan website magicschool.ai. Jadi di Magic School ini saya biasa mengenerate untuk rubrik-rubrik yang saya akan gunakan. Jadi ini tahapan pembelajaran yang saya lakukan. Lalu ini dokumentasinya, sedikit dokumentasi yang saya lakukan di kelas. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ibu Nova tadi, bahwa di daerah kami itu alhamdulillah ada jaringan. Tapi ketika listrik terkendala, kalau di tempat saya, kalau biasanya mati lampu, Bapak Ibu, itu jaringan juga akan ikut mati, dan biasanya itu yang menjadi kendala ketika saya berusaha memanfaatkan penggunaan teknologi, apalagi yang menggunakan internet. Jadi biasanya saya akali atau saya juga menyediakan bahan ajar dalam bentuk printout-nya. Kemudian di sini juga biasanya dalam pembelajaran IPA ya Bapak Ibu, biasa banyak kosakata baru yang anak-anak baru dapatkan. Jadi saya sering mengajak murid-murid saya untuk membuat glosarium. Jadi mereka sambil membaca bahan ajar yang saya berikan juga, saya berikan mereka kesempatan menulis di kertas, biasanya di sticky note, tapi ini pada saat ini kebetulan sticky note-nya habis. Jadi itu biasa menulis di kertas kata-kata sulit yang mereka dapatkan, lalu mereka menempelkan di depan. Jadi itu nanti akan jadi glosarium
untuk mereka, dengan harapan bahwa ketika nanti belajar selanjutnya ada kata yang sama lagi yang mereka dapatkan, mereka sudah tahu, sudah mengerti artinya. Lalu ini dokumentasi pada saat saya membimbing penyelidikan. Nah, ini yang di atas ini dokumentasi anak-anak perwakilan kelompok yang bermain galempa ini, yang dinamakan galempa, Bapak Ibu, yang tempurung kelapa ini. Kemudian di bawah ini dokumentasi anak-anak yang sedang bermain word search. Nah, ini di bawah teknik recognition-nya. Jadi karena ini dipadukan dengan teknik, jadi ada tahap team recognition kepada kelompok yang poinnya tertinggi selama turnamen. Kemudian setelah itu biasanya saya melakukan evaluasi dan refleksi setelah pembelajaran. Biasanya saya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar murid yang kemudian akan saya gunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya juga biasa merefleksi apa yang telah saya berikan dengan berkonsultasi juga dengan guru senior atau kepala sekolah. Yang terdokumentasi ini saya melakukan refleksi dengan kepala sekolah. Jadi itu tadi slide yang saya paparkan sedikit. Jadi juga Bapak Ibu di sekolah saya juga sekarang sedang mengembangkan itu, sedang belajar membuat game sederhana dengan bantuan Scratch. Jadi sekarang saya sedang belajar mengembangkan game dengan bantuan Scratch ini supaya dengan harapan untuk menanggulangi kalau misalnya mati lampu, kemudian jadi perlu pembelajaran yang offline. Juga sedang berusaha belajar membuat MPI dengan PowerPoint. Kalau Canva, saya sekarang malah lebih familiar dengan Canva daripada dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Karena kekurangannya kalau Canva harus pakai jaringan, jadi saya juga sedang belajar untuk mengembangkan lewat PowerPoint dan mengembangkan lewat Scratch. Itu dengan app builder. Terus saya masih belajar juga, jadi nanti kita bisa sharing-sharing tentang pembuatan aplikasi dengan Scratch itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Nurul atas ceritanya yang menambah inspirasi kita semua. Saya persilakan sahabat teknologi Sulawesi Tengah yang terakhir, yaitu Bapak Febriansah, untuk berbagi cerita inspiratif. Iya, suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kamera ya, karena terkendala jaringan. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang sore ini sempat hadir di kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan berbagi beberapa sedikit cerita inspiratif bagaimana pengembangan ataupun penerapan dalam pembelajaran berbasis TIK. Nah, ketika masuk di program pembatik ini sangat banyak memberikan saya inspirasi untuk penggunaan perangkat TIK dalam proses pembelajaran. Karena secara ini bahwa daerah saya itu tidak berjauhan dengan tempat Ibu Nurul. Jadi kalau Ibu Nurul itu ibaratnya di jalan poros untuk sebuah lintas kendaraan, jadi jaringannya masih cukup stabil ketika misalnya dia lampunya menyala, jadi masih stabil. Nah, kalau untuk saya itu masuk ke dalam, jadi masuk ke arah pegunungan begitu, mungkin sekitar 10 kilo. Nah, kita di situ
apabila mengarah ke sekolah sudah baratnya seperti zona waktu yang berbeda sedikit gitu. Zona waktu yang berbeda karena jaringannya tidak stabil, tempat ya kita punya spot-spot tertentu yang kita bisa dapatkan jaringan, dan ketika kita letakkan tersebut maka tidak bisa dipindah-pindahkan lagi. Makanya punya tempat-tempat tertentu. Nah, dalam pembelajaran ya, memberikan tantangan bagi saya. Kenapa? Karena tantangan yang pertama yaitu jaringan. Kemudian tantangan yang kedua, bagaimana SD itu sudah dapatkan HP, bagaimana menggunakannya. Nah, yang seru itu ketika menggunakan kita harus membimbing, ibaratnya seperti orang yang baru dihadapkan dengan laptop ataupun Chromebook. Jadi perlu mengarahkan betul-betul bagaimana penggunaannya, karena beberapa peserta didik itu pegang mouse-nya saja seperti takut-takut. Nah, makanya harus diarahkan betul-betul. Kadang saya sambil bercanda, saya bilang pegang saja, jangan takut. Itu tidak akan apa-apa selama kamu tidak banting. Jadi ketik-ketik nama, cari tombolnya itu betul-betul yang menjadi pembelajaran untuk saya bahwa betul-betul harus ada kerjasama. Jadi tidak hanya kita di sekolah menengah, tapi sekolah dasar juga perlu penguatan lebih dini tentang TIK. Nah, kemudian beberapa juga keadaan di luar dari proses pembatik ini, guru-guru juga di awal dalam TIK itu masih beberapa pembelajarannya masih konvensional, betul kan, lebih cenderung untuk berceramah. Jadi saya di sekolah kurang lebih 2 tahun masuk, 2 menjelang 3 tahun. Jadi pembelajarannya masih cenderung ceramah. Nah, ketika masuk ke situ penggunaan proyektor itu masih kurang. Akan proyektor, anak-anak itu seperti takjub, wah ada pembelajaran yang baru ini, padahal secara pelajarannya masih berupa proyektor. Mereka sudah senangnya. Guru-guru yang lain sudah mulai termotivasi, oh ternyata bagus juga pembelajaran menggunakan teknologi. Karena listrik kita ada, cuman memang jaringan yang terganggu. Jadi dari rumah saya tinggalnya di Jalan Poros, Jalan Trans itu. Jadi siapkan download memang video-video yang mengajarkan ke anak-anak. Oh, jadi mereka ini. Karena IPA kan berkaitan sekali dengan, apalagi kalau tentang sistem. Saya basic IPA. Apalagi kalau belajar tentang sistem kan kita harus menggambarkan bagaimana proses yang terjadi di tubuhnya manusia, atau bagaimana proses yang terjadi di tubuh hewan, supaya mereka tidak menghayal kemana-mana. Jadi makanya perlu persiapan yang ini untuk dalam penerapan pembelajaran. Jadi dari situ guru-guru sudah mulai terbangun. Terkadang kita yang proyektornya itu 1, kelasnya ada 3, kadang ada di satu waktu berebut begitu. Boleh gantian dengan saya, boleh gantian. Bapak masuknya jam berapa? Boleh saya dulu. Jadi
tinggal kita bagi waktu karena sudah mulai menggunakan, karena mereka juga mungkin merasa mudah ketika menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Kemudian ada saya tantangannya juga fasilitas yang seadanya. Saya juga pernah sedikit cerita inspiratif, pernah menggunakan labnya itu kan kita punya lab yang secara utuh satu gedung, jadi alat-alatnya itu tidak tidak terawat dengan baik. Nah, ketika saya awal pembelajaran awal semester, kita ini mau mengajarkan anak-anak bagaimana mengamati sel pada bawang. Jadi ketika saya masuk di ruang-ruang alat, saya dapatkan wah luar biasa mikroskopnya. Kita mau mengamati sel, tapi mikroskopnya itu sangat tidak mendukung. Semua atribut-atribut yang ada di mikroskop itu sudah rata-rata ada yang utuh, ada yang ini satu. Saya sedang ketawa lihat foto ini. Ini sih kenapa kita yang muncul? Ini. Jaringan saya kurang. Saya coba. Kita yang tampilkan? Lihat Bapak. Jadi saya minta dibantu oleh Ibu. Nah, jadi ini matahari. Nah, di sini saya buat inovasi. Saya menggunakan senter HP sehingga anak-anak bisa sebatas sel pada bawang yang sekitar yang lain. Jadi mereka betul-betul merasa senang dengan semangat lagi. Mereka butuh hal belajar mereka itu bisa meningkat. Kegiatan membatik, hal yang kemudian saya dapatkan ya, ketika melakukan berbagi praktik baik. Jadi kami mengunjungi beberapa sekolah, kemudian melihat respon dari guru-guru bahwa guru-guru itu sangat menginginkan pembelajaran yang memanfaatkan TIK, karena mereka melihat wajah-wajah mereka, wah ini hal yang baru ini. Apalagi guru-guru yang sudah mungkin berusia 40-an ke atas,
penerapan di tempat kami untuk menggunakan teknologi informasi itu masih sangat susah. Jadi butuh hal-hal yang baru untuk tentang pembelajaran, tapi guru-guru juga butuh pendekatan lagi ataupun penerapan yang bisa mereka lakukan di pembelajaran. Mungkin itu hal moderator. Ya, terima kasih Bapak untuk cerita yang luar biasa. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa klik di Mentimeter yang disertakan di kolom komentar oleh admin. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar. Untuk acara selanjutnya, cerita inspiratif dari para sahabat teknologi dari Jawa Timur, kami persilakan untuk Ibu Nuraini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Helda. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar sangat jelas. Terima kasih. Perkenalkan saya dengan pantun perkenalan diri saya. Dibantu cakep gitu nggih, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Berangkatnya di hari libur. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya dari Jember, Jawa Timur. Luar biasa. Luar biasa. Cakep. Salam kenal Bapak Ibu hebat semuanya. Yang terhormat Bapak Rahmat sebagai Duta Teknologi Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Kiki yang sangat menginspirasi, dan Bapak Ibu guru hebat Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur, serta sahabat teknologi saya yang seprovinsi, yaitu Bu Ika Dewi dan Pak Luki. Masya Allah, terima kasih saya sudah diberi kesempatan hadir di ruangan ini. Ini adalah pengalaman baru saya, Bapak Ibu, bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu di luar provinsi saya. Masya Allah, ceritanya sangat menginspirasi tadi, karena Bapak Ibu sudah menjadi hebat di daerahnya masing-masing. Saya sangat terharu di sini. Saya diberi kesempatan hadir di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu, inspirasinya. Saya juga harus banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sampun, Bu. Terlihat. Terima kasih. Ini karena saya mewakili Jember di Jawa Timur, mungkin Bapak Ibu semua nanti ada kesempatan datang ke Jember, monggo, ini kantor bupati kami di Jember kabupatennya kecil Bapak Ibu, dan ada tagline dari bupati kami yaitu wes wayahe Jember keren. Itu kalau dalam bahasa Jawa wes wayahe sudah saatnya Bapak Ibu. Artinya sudah saatnya. Saya akan berbagi praktik baik saya sedikit saja, mungkin bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu semua. Ini mari berkunjung ke Jember, banyak tempat wisata yang bagus Bapak Ibu di Jember, ada pantai yang sangat indah. Ini ada pantai namanya Teluk Lor Bapak Ibu. Lautnya itu
warnanya ada dua, satunya ini adalah sungai, satunya ini adalah laut Bapak Ibu. Jadi biru dan hitam agak keruh. Makanannya ciri khas kami yaitu suar-suir Bapak Ibu, dan batiknya bermotif daun tembakau. Nah, saya ini sudah memakai ikat kepala yang bermotif batik tembakau, dan di tempat saya juga ada Jember Fashion Carnaval. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Ini sudah go internasional Bapak Ibu. Itu sedikit tentang Jember. Yang pertama, unsur-unsur media pembelajaran interaktif. Saya di sini berbagi praktik baik tentang belajar asik menggunakan MPI. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar dengan MPI. Bapak Ibu yang menyimak, MPI itu apa? MPI itu adalah multimedia, berarti banyak media yang dipakai. Tentunya berbasis TIK, ada gambar, video, animasi, video, dan simulasi. Ini adalah perbedaan apa itu presentasi sama MPI. Jika presentasi biasanya kontrolnya pada penyaji, jika MPI itu kontrolnya pada pengguna Bapak Ibu. Kemudian komponen MPI yang harus ada, ini ada judul, sasaran, tujuan pembelajaran, uraian materi, tes, dan pengembang serta referensi. Sebelum MPI kita berikan kepada siswa, sebaiknya MPI kita harus direview dan direvisi, Bapak Ibu. Ini tahapan belajar asik yang sudah saya terapkan di kelas saya. Saya adalah guru kelas 6 di SDN Gumelar 2, Bapak Ibu. Gumelar itu desa Bapak Ibu, di desa sekali di wilayah Jember, pinggiran. Dan rata-rata murid saya adalah murid yang ekonomi menengah ke bawah. Jangankan HP itu barengan bersama orang tua, dan ada juga yang belum memiliki HP sama sekali orang tuanya. Saya berangkat dari situasinya, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang ada di SDN Gumelar 2 itu, murid-murid saya itu Bapak Ibu, kalau mau belajar di rumah itu biasanya kalau gurunya memberikan PR. Jadi kalau gurunya nggak memberikan PR, biasanya mereka nggak belajar. Mungkin murid-murid Bapak Ibu tidak seperti murid-murid saya. Jadi saya berinisiasi memberikan MPI ini sebagai PR yang menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi adalah membuat MPI versi saya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa saya yang belum cakap TIK. Meskipun kami di Jawa Timur, karena saya masih di desa, jadi murid-murid di SD saya, di sekolah saya itu sangat minim murid Bapak Ibu. Kemudian jadi dana bosnya juga kurang, jadi seperti lab TIK tidak ada Bapak Ibu, jadi mereka belum cakap TIK. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat MPI. Sesederhana mungkin saya menggunakan Google Sheet, Canva yang sekarang lagi viral nih, karena memang multifungsi Canva ini dan sangat membantu. Ada Quizzes juga sebagai awal belajar, panduan belajar murid di rumah. Ini tentang Quizzes. Quizzes itu seperti game Bapak Ibu, tapi untuk evaluasi. Jadi MPI yang saya buat ini, linknya saya share di grup kelas 6. Kebetulan saya mempunyai grup WA, saya share untuk dipelajari anak-anak di rumah. Kemudian saya memilih menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa dengan pretest tersebut yang saya berikan di kelas, di grup kelas yang di dalam MPI-nya. Jadi tesnya ada di dalam MPI-nya, bentuknya Quizzes seperti game. Kemudian setelah melihat hasil Quizzes-nya di kelas, saya membagi kelompok belajar menjadi 3 kelompok Bapak Ibu. Ini hasil Quizzes-nya ternyata banyak merahnya, berarti kalau banyak merahnya banyak salahnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian ini saya ulangi lagi
apa yang dibahas di MPI. Kemudian saya menggunakan diferensiasi proses Bapak Ibu. Jadi kelompok 1 ini memang hasil kuisisnya yang paling atas, kelompok 2 ini sedang, kelompok 3 ini yang paling bawah. Jadi saya mendiferensiasi itu kan membedakan perilaku yang diberikan guru kepada muridnya sesuai kebutuhan murid. Jadi di kelompok 1 itu saya tidak mendampingi jika mereka membutuhkan bantuan. Di kelompok 2 saya sesekali mendampingi mereka, di kelompok 3 saya full pendampingan Bapak Ibu. Ini di kelompok 3. Sebagai pendalaman materi saya menggunakan Sketchfab. Adalah aplikasi di Google, Bapak Ibu tinggal diketik Sketchfab, nanti akan keluar gambar 3 dimensi, karena bagaimana tubuh bergerak itu berkaitan dengan sendi, otot, rangka. Jadi saya rasa butuh gambar 3 dimensi, karena di sekolah kami kebetulan torsonya itu rusak, jadi tidak bisa dipakai. Jadi saya akali dengan ini Sketchfab Bapak Ibu. Jadi ini gambarnya bisa diputar-putar. Ada di Google Bapak Ibu Sketchfab gratis. Ini cuplikan sedikit murid saya memutar-mutar gambar 3 dimensinya untuk mengetahui kok gak bisa untuk mengetahui ini. Jadi bisa diputar-putar Bapak Ibu dan bisa diklik apa bagian yang ingin mereka ketahui. Alhamdulillah, puji syukur, ternyata mereka di luar ekspektasi saya. Yang biasanya saya di kelas-kelas yang dahulu, jika saya menerangkan sendi, otot, rangka itu kompleks ya. Jadi butuh banyak pertemuan. Ini alhamdulillah sekali pertemuan sudah hasilnya sudah sangat terlihat. Ini mereka sedang berdiskusi, kemudian berpresentasi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri bagaimana tubuh mereka itu bisa bergerak. Evaluasinya saya menggunakan teka-teki silang, saya menggunakan crossword labs, ada di Google. Ini tidak usah membuat teka-teki silang secara manual Bapak Ibu. Ini hanya 5 menit sudah jadi teka-teki silangnya. Dan bisa langsung di print. Jadi kita hanya membuat soalnya saja. Jadi nanti langsung otomatis keluar teka-teki silangnya. Kemudian saya tampilkan di proyektor setelah mereka mengerjakan sebagai pembahasan. Mereka sangat antusias Bapak Ibu. Ingin maju semua karena ingin menuliskan jawabannya. Yang terakhir yaitu dengan post-test untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemahaman mereka. Ini hasilnya saya tetap pakai quizzes. Ternyata yang pertama banyak merahnya menjadi banyak hijaunya. Nah, di sini adalah refleksi dari murid-murid saya. Jika murid senang, guru pun bahagia. Janganlah berjuang menjadi orang sukses, tetapi berjuanglah menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih, semangat berinovasi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk Ibu Nur Aini yang sudah menyampaikan cerita yang luar biasa kepada kami semua. Selanjutnya kami persilakan sahabat teknologi Jawa Timur yang kedua, yaitu Ibu Ika Devi untuk berbagi cerita. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Hilda. Perkenalkan, nama saya Ika Devi. Saya dari Lumajang, sama dengan Pak Luki, Bu Kiki, dan juga Bu Hilda. Saya dan Bu Hilda ini satu yayasan. Saya senang sekali karena sore hari ini saya ditemani teman satu sekolah, begitu, jadi nggak merasa berdek banget. Kalau tadi Bu Aini juga sering pantun ya, saya kok jadiin juga
pengen juga termotivasi. Tapi saya nggak usah dikasih cakep biar saya nggak tambah grogi ya. Ibu cakep. Pergi ke pasar beli ikan tenggiri. Cakep. Dimasukkan ke dalam keranjang. Perkenalkan, Ika Devi, saya berasal dari Lumajang. Salam kenal. Sangat kenal. Bagus. Salam kenal juga untuk sahabat teknologi dari Sulawesi Tenggara dan juga NTT. Saya senang sekali bisa berkolaborasi dan saya juga sama seperti Bu Aini gitu ya. Ini baru pertama kali berkolaborasi dengan sahabat teknologi lintas provinsi. Banyak sekali yang saya dapatkan saat saya mengikuti pembatik nih ya, selain teman-teman baru. Oh ya, Sulawesi Tengah, maaf. Saya sering salah. Kemarin juga seperti itu ya, salah waktu mau membuat flyer. Sulawesi Tengah. Benar. Jadi ya ini pengalaman baru. Pada waktu mengikuti pembatik itu, saya juga kan orangnya aslinya nih, saya tuh nggak suka saya orangnya kayak diem gitu, saya mending di balik layar gitu. Nah di level 4 ini, mau nggak mau kan saya harus berhubungan dengan banyak orang kayak gitu. Jadi awalnya waduh bagaimana ini ya, apa saya ini bisa kayak gitu. Saya merasa komunikasi saya dengan orang itu kayak ketika saya maksudnya A, orang tuh bisa nakutnya B. Nah saya tuh takut kayak gitu. Jadi awalnya saya sempat di level 4 ini nggak usah ikut level 4 saja. Tapi ternyata setelah masuk kayak gitu, senang sekali karena bisa bertemu dengan banyak orang. Saya sama Pak Luki ini juga kan satu daerah tapi nggak kenal. Kalau nggak ada pembatik ya nggak mungkin bisa kenal sama Bu Aini juga, sama Bu Nova, Pak Febri, Bu Nurul, dan Pak Selo dari NTT juga. Nah, itu luar biasa kayak gitu. Nah, selain dapat teman-teman baru, saya juga dapat banyak ilmu yang baru. Seperti aplikasi seperti platform Mentimeter. Itu kan saya tahunya waktu di pembatik level 1 membahas Mentimeter nih. Jadi saya mencoba menerapkan pada murid-murid saya. Saya mau izin share screen dulu. Nah, jadi saya menggunakan Mentimeter ini untuk asesmen diagnostik dan juga refleksi. Nah, di level 1 kan sudah dijelaskan kalau Mentimeter itu ya platform yang memungkinkan guru untuk membuat presentasi interaktif. Jadi dikombinasikan ada kuis, ada polling, ada tanya jawab supaya para murid yang takut untuk menyampaikan pendapat itu bisa semuanya berbicara, menuliskan pendapatnya melalui Mentimeter. Kemudian fiturnya Mentimeter itu yang pertama kan dapat terintegrasi ke dalam PowerPoint atau Google Meet sehingga dapat menambahkan fitur menarik di dalam presentasi yang sudah dibuat. Kemudian guru dan siswa dapat membuat polling dan pertanyaan sehingga memungkinkan keterlibatan antara mereka selama presentasi. Nah, saya manfaatkan Mentimeter tuh sebagai icebreaker, kemudian menguji pengetahuan, penilaian siswa, melakukan curah gagasan atau brainstorming, gitu. Dan ruang diskusi. Nah, kemudian ini saya biasanya memakai multiple choice. Itu jika pertanyaan survei yang kita berikan meminta respon peserta untuk memilih salah satu jawaban. Dan nanti respon peserta ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, ini contoh pemanfaatan Mentimeter untuk asesmen awal pembelajaran.
Saya bertanya, manusia adalah hewan, apa buktinya? Kemudian saya tanya, apakah kalian setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Dan ini ada jawaban dari para murid saya. Kemudian untuk refleksi, saya memberikan pertanyaan, manakah ekspresi yang mewakilimu selama mengikuti pelajaran ini? Apakah bosan, senang, mengantuk, atau biasa saja? Kemudian saya juga pakai pertanyaan open-ended, yaitu pertanyaan survei yang kita berikan untuk meminta respon peserta untuk mengisi pemahaman pendapat yang jawabannya dalam satu kalimat panjang. Nah, fitur ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan pendapat atau pengalaman dari siswa atau peserta pelatihan. Jadi itu lanjutan dari yang tadi, setelah saya tanya setuju atau tidak dengan pernyataan manusia itu adalah hewan, saya tanyakan alasannya melalui ini, tipe yang kedua. Kemudian untuk refleksi, saya memakai di pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi, saya bertanya, nilai-nilai apa yang akan kalian terapkan setelah belajar Pancasila sebagai ideologi negara? Kemudian, yang terakhir ada yang sering saya pakai ini adalah fitur word cloud. Itu jika pertanyaan survei yang kita berikan meminta respon peserta untuk mengisi jawaban singkat. Fitur word cloud ini merupakan representasi visual dari kata-kata. Pada kata yang paling banyak dipilih biasanya hurufnya lebih besar dibanding kata yang lainnya. Ya, jadi saya waktu tanya, tuliskan satu kata mengenai korupsi. Ini adalah jawaban dari para murid saya. Ini adalah foto ketika mereka memanfaatkan Mentimeter untuk asesmen dan refleksi. Jadi mereka ada yang memakai barcode atau memasukkan kodenya lewat menti.com. Ya. Sekian presentasi dari saya, cerita dari saya. Intinya yang saya dapat dari pembatik ini banyak sekali dulu. Nggak cuma ilmu, tapi juga teman-teman baru, sahabat-sahabat baru. Jadi, dan juga melatih kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ika. Baik, terima kasih Ibu Ika. Ceritanya yang dapat menambahkan inspirasi. Selanjutnya kita akan mendengar cerita inspiratif dari sahabat teknologi Jawa Timur yang terakhir, yaitu Bapak Luki Lutfianto. Kepada Bapak Luki dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Bu Helda yang telah diberikan kepada kami. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama kami adalah Luki Lutfianto, sahabat teknologi dari Jawa Timur, asal kami dari Lumajang. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu semuanya dulu, nggih. Itu ada Bu Kiki, halo. Kemudian yang kami hormati juga Duta Teknologi dari Jawa Timur, Cak Rahmat, kemudian Duta Teknologi, sahabat teknologi dari Lumajang, teman-teman kami semuanya dari Sulawesi Tengah, kemudian yang terakhir dari Nusa Tenggara Timur. Ceritanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi kami, apalagi dengan kondisi daerah Bapak Ibu semuanya. Perjuangan Bapak Ibu patut diakui jempol untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, izinkan kami untuk share screen untuk membagikan cerita baik kami kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Mungkin dari slide 1 dulu, Bu Devi. Tadi sahabat teknologi dari Jawa Timur, khususnya dari Lumajang dan Jember, semuanya berkenalan dengan pantun. Ya, enak juga ini kalau saya tidak berkenalan dengan pantun juga ini. Pengen berpantun juga, ya. Masa dari Jawa Timur, Pulau Kempok sih mboten pantunan. Ini ada pantun dari kami, ya. Ada orang membawa kemangi, tidak tahunya itu jamur.
Perkenalkan, nama saya Luki, sahabat teknologi dari Jawa Timur. Oke, ini adalah praktek baik yang kami lakukan. Kemarin kami juga berbagi praktek baik mengenai pembelajaran dengan menggunakan kuisis, yakni tentang penaklukan kerajaan jahiliyah. Dan kali ini kami akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dengan konsep pembatik, pembelajaran berbasis teknologi, berdiferensiasi menggunakan MPI, sama seperti punya Ibu Nuraini tadi. Tentang apa? Tentang wujud zat dan perubahannya, yakni di kelas 4 pada fase B. Oke, ini adalah bentuk media pembelajaran kami tentang wujud zat. Jadi kami membuatnya menggunakan Canva dan yang lainnya, dan kami bentuk PDF, dan kami nanti membelajarkan kepada murid-murid kami, Bapak Ibu. Jadi kami ini juga kami set di TMM kami, sehingga Bapak Ibu guru yang lain bisa menggunakan MPI kami ini. Oke, Bapak Ibu. Monggo, Devi. Ini adalah latar belakang kami dalam membuat media ini. Yang pertama apa? Yakni siklus peningkatan pembelajaran SPP 2, Spirit Education. Kami bersama Bu Kiki, di situ hadir Bu Kiki, kebetulan kemarin dijadikan guru model untuk Kabupaten Lumajang di pembelajaran STIR. Jadi Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan STIR Education yang pusatnya ada di India. Jadi kami bekerjasama. Mungkin di Kecamatan Bukiki belum dikunjungi orang India ya. Kalau kecamatan saya juga sama sih ya Bu, yang sudah dikunjungi di kecamatan satunya lagi Romo Kangkung. Kemudian saya oh sudah juga? Iya, saya yang di tahap pertama di sekolah saya. Di sekolah aja dengan Bukiki. Luar biasa nih, kami acungi jempol. Jadi go internasional ya sudah Bukiki ya. Kemudian yang kedua yakni program pembatik. Jadi kami membuat media ini gara-gara ada program pembatik juga, sehingga kami terinspirasi untuk bagaimana sih berkembang, melihat perkembangan teman-teman semuanya seperti itu. Jadi dengan lingkungan yang seperti itu meningkatkan motivasi kami untuk terus berkembang dan belajar. Kemudian adanya kurikulum merdeka, sehingga nantinya siswa-siswa akan senang mengajar dan guru-guru senang mengajar. Jadi tujuannya seperti itu. Perkembangan iptek yang saat ini sangat cepat sekali karena ada industri 4.0 and 5.0. Kemudian pembelajaran terpadu dan berdiferensiasi ya. Dan yang terakhir yakni mendukung pelaksananya profil belajar Pancasila. Bagaimana sih cara membuat kami media ini? Kalau teman-teman tadi sudah meluangkan waktu untuk menjelaskannya, kami juga akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan media ini. Di slide berikutnya ada penjelasan tentang pembuatan media kami. Jadi media kami buat dari berbagai macam aplikasi nih Bapak Ibu, tapi mudah kok. Jadi MPI tadi singkatan dari Multimedia Pembelajaran Interaktif. Ini kami buat dari aplikasi yang pertama dari Canva Bapak Ibu. Jelas desainnya sekarang menggunakan Canva itu lebih mudah sekali untuk membuat suatu hal. Kemudian dari PowerPoint yang kami gabung dengan namanya iSpring. iSpring itu aplikasi untuk membuat soal di Bapak Ibu yang bisa digabung ke PowerPoint sama seperti ClassPoint. Jadi dengan iSpring nanti anak-anak bisa kita beri soal seperti layaknya NBK dengan berbagai macam soal. Kemudian kami juga menggunakan Google Sheet sebagai MPI kami, sebagai situsnya ya, tempat menyimpan kami materi dan soal-soal kami juga. Dan di sini kami menyediakan 4 macam soal Bapak Ibu di MPI kami. Ini yang mungkin menarik, ya. Kenapa? Karena anak-anak nanti kami suruh untuk berlomba cepet-cepetan untuk memecahkan atau menyelesaikan 3 jenis soal dari 4 macam soal yang kami sediakan. Dan minimal anak-anak harus mendapat nilai 80. Kalau misalnya belum nyampe 80, nanti anak-anak bisa mengulang kembali. Jadi soal-soalnya yang pertama dari Google Form, yang kedua dari Quizzes, dan yang ketiga dari Kahoot, dan yang keempat tadi itu melalui namanya iSpring. Dan kami bentuk barcode.
kelebihan dari MPI kami apa? Jadi ini ada beberapa kelebihan Bapak Ibu dari MPI kami yang kami buat. Di bawah itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa aja? Jelas ya, berbasis TIK karena kami sedang melakukan namanya program pembatik. Kemudian pembelajaran gamifikasi, jadi anak-anak bisa belajar sambil main game. Karena sekarang lagi marak sekali anak zaman sekarang, di mana sih anak yang tidak kenal sama game? Pasti anak kecil, bukan anak saya yang umurnya 5 tahun sudah mengerti game. Apalagi anak SD, SMP, atau SMA, pasti sangat kenal dengan namanya game, apalagi game online. Kemudian menarik dan menyenangkan, mendukung profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi dan dapat berkooperatif dan kolaboratif tentunya. Sebelum kami membuat video pembelajaran, Bapak Ibu semuanya, karena telah ada aturannya, kalau untuk merekam wajah anak-anak seperti yang dijelaskan oleh Bu Kiki, nah kemarin pas kami mengikuti pelatihannya Bu Kiki, kalau merekam anak-anak, memfoto anak-anak dari depan, itu harus ada surat izinnya loh Pak. Kalau foto aja dari samping aja. Karena video kami ini merekam dari depan, otomatis kami harus meminta persetujuan dari wali murid dulu. Ini adalah beberapa surat persetujuan dari wali murid. Jadi kami sudah mendapat izin wali murid untuk merekam wajah anak-anak kami semuanya, Bapak Ibu, untuk video pembelajaran. Dan ini adalah beberapa dokumentasinya. Di slide yang selanjutnya itu ada beberapa dokumentasi pelaksanaan pembelajaran kami menggunakan namanya MPI. Jadi anak-anak membuka MPI menggunakan HP dengan scan barcode. Kebetulan di SD kami mendapat namanya afiliasi, bantuan afiliasi, ada beberapa tab dan HP yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi itu anak-anak menyekan barcode dan di situ isinya ada video pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya juga, gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya itu ditampilkan juga tentang namanya isi dari MPI kami. Di situ anak-anak kalau misalnya tidak mau lihat video, anak juga bisa baca. Jadi kalau misalnya anak yang suka baca, silakan baca aja. Nah, ini kemudian yang suka melihat video dengan tampilan yang menarik bisa melihat videonya juga di situ. Baru setelah itu kami tampilkan namanya perlombaannya. Soalnya kami ada di beberapa kuis tadi itu bermacam-macam ya, seperti ANBK. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada isian. Nah tadi itu di slide yang sebelumnya ada namanya isian tadi ya. Ini di pojok paling kanan bawah itu soal isian yang ada di kuisis. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya pilihan ganda kompleks tadi. Ada uraian juga, ada menjodohkan, dan ada benar salah. Dan ini adalah pelaksanaannya. Itu kebetulan di bawahnya lagi, kebetulan anak-anak di sini selain belajar dengan kolaboratif, anak-anak sudah bermain game. Kebetulan pada waktu itu pas lomba anak-anak dari 3 macam soal dan 2 sudah diselesaikan masing-masing kelompok gunung sama kelompok laut namanya di situ. Dan kedua kelompok itu bersaing dengan ketat. Yang satunya kebetulan mengerjakan soal kuisis dan satunya mengerjakan soal Kahoot. Jadi mereka cepet-cepetan dan akhirnya yang menang adalah kelompok laut. Dan itu adalah ekspresi gembira anak-anak Bapak Ibu. Jadi itu adalah bukti nyata ya bahwa MPI kami itu kalau kayak saya katakan alhamdulillah berhasil. Kami senang sekali dengan senyumannya anak-anak. Jadi di situ pun kami tulis senyumanmu merupakan salah satu tanda keberhasilanku. Jadi jerih payah kami dalam membuat MPI ini sangat terbayar dari senyuman anak-anak itu Bapak Ibu. Itulah yang kami rasakan. Oke, Bapak Ibu, dan selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu visualisasi yang aslinya, Pak, beneran enggak anak-anak seperti itu belajarnya? Bapak Ibu bisa membuktikan. Kalau misalnya tidak percaya, aku tidak percaya Pak Luki ini melakukan pembelajaran menggunakan MPI dan anak-anak senang seperti itu. Kalau tidak percaya, dapat dibuka itu ada yang namanya YouTube-nya kami, gitu ya. Itu linknya. Tapi jangan sekarang, gitu ya. Nanti di rumah aja Bapak Ibu ya, sambil menghayati, waduh sambil senyum, waduh Pak Luki rek gitu ya.
Mohon maaf Bapak Ibu masih belajar ya Bapak Ibu. Dan itu adalah akhir dari berbagi praktik baik kami Bapak Ibu. Di situ ada slide terakhir. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dan semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Dapat juga dikunjungi juga kalau ingin tahu perkembangan kami di pembatik level 4 ini di Instagram kami yakni Jago Pelajaran Sekolah. Kemudian di YouTube kami juga ada sama channelnya Jago Pelajaran Sekolah. TikTok juga Jago Pelajaran Sekolah. Kalau Facebooknya kami, namanya kami Luki Lutfianto, dan blog kami juga sama Luki Lutfianto blogspot.com. Silakan dikunjungi. Akhir kata, ingin berpantun lagi ya. Itu ada pantun, saya mau nyontek aja gitu ya. Itu ada pasangan istri. Nah, pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaborasi. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat kesan yang positif dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Luki untuk cerita yang menginspirasi. Dan selanjutnya sahabat teknologi dari Nusa Tenggara Timur yaitu Bapak Marcelinus. Kepada Bapak Marcel kami persilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih saya sudah mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk berbagi di lintas provinsi ini. Awalnya mungkin saya ini orang yang paling malu untuk saling berbagi. Sekedar cerita, dulu juga saya pernah ikut pembatik level membatik tahun 2020. Itu juga sudah masuk pada level 4. Kemudian karena Covid juga, kebetulan karena Covid saya tidak lanjut. Bukan hanya karena Covid itu jadi alasan, kemudian karena malu juga untuk berbagi. Jadi pada kesempatan ini juga di tahun ini saya mengikuti lagi dan puji Tuhan bisa masuk sampai di level 4. Nah, pada waktu saya ceritanya sampai di sini juga saya buang-buang pesan ke Telegram lewat Pembatik Jawa Timur. Nah, tujuan saya masuk itu juga untuk mencari tahu ya ide-ide dari teman-teman, dari sahabat-sahabat dari Jawa Timur. Kemudian puji Tuhan Ibu Ika Devi merespon dan saya juga minta kalau bisa kita webinar di setelah tanggal 20 karena pada hari kemarin kami ada pesta emas 50 tahun. Jadi dalam waktu pembatik ini juga saya terkendala juga dengan kegiatan 50 tahun yang harus mempersiapkannya dengan baik untuk di sekolah. Saya tidak jago berpantun, jadi saya sebutkan saja nama saya. Nama saya Marcelinus Bisawatun dari SDK Baktiarsa Maumere. Biasa disapa dengan Selo. Sedikit berbagi ya. Untuk pembatik level 4 ini saya mengambil judul dengan penerapan model pembelajaran yaitu PBL dengan berbasis TIK. Dengan materinya adaptasi hewan terintegrasi dengan kearifan lokal. Saya ini mengajar di kelas 6C. Dengan jumlah siswanya 35 siswa. Saya izin share ya. Oke, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, terlihat. Oke. Saya lebih berbagi cerita untuk di kelas ya. Berbagi cerita baik untuk di kelas. Sasarannya tadi saya sudah informasikan bahwa untuk kelas 6C dengan jumlah peserta didiknya 35 orang. Kemudian karena saya di kelas 6 masih dengan kurikulum 2013 dengan mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Jadi saya integrasikan dengan kearifan lokal. Jadi di situ ada motif sarung, di daerah kami itu ada tenun-tenun ikat dengan kain tenun, dengan ada motif-motifnya, lambangnya, simbol-simbolnya adalah hewan. Sehingga pada materi ini saya minta anak-anak untuk menganalisis jenis-jenis hewan yang terdapat pada motif-motif sarung yang simbol hewan dan juga hantaran belis mahar itu
seperti kuda atau dari gajah, yaitu gadingnya. Kemudian mencari dia punya cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saya langsung ke medianya. Media yang saya gunakan di sini yaitu video dan media pembelajaran interaktif yang saya buat pada level kreasi, yaitu level 3. Hampir sama dengan Bapak Ibu yang tadi sudah presentasi, tapi saya rasa lebih bagus Bapak Ibu punya. Nah, dari Google Site ini, kenapa saya ambil Google Site? Saya pernah membuat website sekolah di sekolah saya ini, dan saya rasa lebih mudah menggunakan website Google Site, dan harganya juga murah ketika kita beli domain pada rumah web. Sehingga pada kesempatan level 3 itu saya mengambil Google Site sebagai basicnya, yang di dalamnya itu ada Canva, YouTube, Quizzes, WordWall, Jamboard, dan Google Form. Kemudian implementasinya juga saya gunakan PowerPoint dan video pembelajaran di PMM. Ini presentasi yang saya presentasikan pada kombel-kombel kami. Di Apersepsi itu saya menggunakan PowerPoint yang metodenya menggunakan hyperlink, ya. Ya, ini PowerPoint itu dulu andalan saya, yang sekarang orang sudah familiar dengan Canva. Jadi metodenya metode kuis, anak-anak menjawab pada Apersepsi tentang transportasi zaman dahulu. Mereka sebutkan, mereka jawab kuda, kemudian cara adaptasinya, dan saya bertanya tentang motif sarung yang ada simbol hewannya. Tujuan pembelajarannya tadi sudah ada, sudah dijelaskan. Kemudian saya menggunakan sintaks-sintaks yang ada pada PBL, yaitu menyajikan video pembelajaran yang saya buat sendiri kepada siswa. Jadi mereka menonton pada video yang saya sematkan pada PMM. Lalu juga saya menampilkan jenis-jenis sarung yang ada motif lambang hewan yang terdapat pada MPI saya, sehingga mereka bisa mengenal budaya-budaya dari daerah kami. Jadi di situ ada motif kuda, motif ayam. Nanti mereka akan mencari cara beradaptasinya. LKPD-nya dibagi saat mengorganisasi peserta didik. Kemudian pada bagian membimbing penyelidikan, saya meminta siswa menggunakan handphonenya. Jadi handphone siswa ini terkontrol, tidak dipakai serta-merta. Jadi pada saat pembelajaran baru siswa boleh bawa HP. Memang di sekolah kami sering menggunakan sistem-sistem online seperti ini karena semua siswa hampir memiliki HP. Pada umumnya di kelas saya juga memiliki HP. Berbeda dengan sahabat teknologi sebelumnya tadi, kalau tadi harus menggunakan izin melalui surat menyurat. Kalau kita di sini memang belum pakai itu, jadi itu pembelajaran terbaik buat kami. Kami hanya menyampaikan lewat grup WA bahwa besok siswa bawa HP, jadi orang tua selalu mengizinkan. Di sini juga saya integrasikan juga dengan diferensiasi, tetapi hanya diferensiasi produk, yaitu penyajian presentasinya. Jadi penyajian presentasinya saya minta mereka dalam bentuk lagu, puisi, dan laporan reporter TV. Ini berdasarkan dari hasil asesmen yang saya buat tentang penyajian tugas. Ya, ada ice breaking-nya, penggunaan. Kemudian pada game quizzes di MPI saya juga ada quizesnya, tetapi quizesnya bisa dikerjakan sendiri-sendiri tanpa bersamaan. Jadi pada MPI yang penerapan di kelas, saya meminta mereka untuk seru-seruan. Jadi tujuan quizzes yang ini dilakukan penilaian sambil seru-seruan. Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali dengan MPI ini. Jadi kesenangan mereka itu pada bermain quizzes. Mereka bisa melihat mana yang duluan, mana yang paling bawah, tetapi pada dasarnya semuanya bisa mengerjakan, hanya siapa yang paling cepat. Nah, sebelum presentasi, saya meminta mereka untuk membuat pesawat kertas. Ya, mungkin ini sudah biasa, tetapi bagi saya menarik untuk mengundi kelompok yang akan presentasi. Di mana pesawat itu jatuh, maka kelompok itu yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Saya merasa ini merupakan keseruan di kelas sehingga anak-anak bisa happy.
Nah, ini hasil dari analisis penyajian yang di sebelah kiri ini dalam bentuk bernyanyi, yang di sebelah kanan ini adalah laporan reporter TV. Ya, diferensiasi dan teknik stop ini berbekal ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak angkatan 7. Ya, saya biasa menggunakan teknik stop di bagian sebelum kesimpulan. Memang kebanyakan teman-teman biasa melakukan di bagian awal, tetapi saya sering membuatnya di bagian sebelum menyimpulkan, dibantu dengan instrumen. Nah, ini kami membuat kesimpulan. Kemudian menggunakan Jamboard, sama seperti di kegiatan guru penggerak atau sekolah penggerak, kita selalu refleksi dengan Jamboard. Maka saya mengajarkan anak-anak untuk menggunakan Jamboard. Kalau Jamboard ini adalah hal baru bagi mereka, sehingga saya tampilkan. Jadi mereka senang. Terkadang juga ada terkendala di Jamboard ini karena kebanyakan ada coret-coret, ada yang suka jahil menghapus, tetapi bisa dikontrol dengan baik juga. Nah, terakhir kami mengerjakan soal evaluasi menggunakan Google Form, tetapi dipadu dengan add-ons-nya dari form Fidget, sehingga tampilannya lebih menarik daripada Google Form seperti biasanya. Ini tampilannya. Nah, terakhir kami menyanyikan lagu daerah yang dari asal kami, dari Maumere, yaitu Gemu Famire, yang mungkin sudah di skala nasional, mungkin Bapak Ibu mereka juga tahu lagu ini. Nah, itu adalah dokumentasi dan pemaparan praktik baik. Pada dasarnya MPI saya ini merupakan basicnya adalah dari Google Site, di mana dalam Google Site itu terdapat aplikasi-aplikasi yang terdapat Canva, Wordwall juga ada, kemudian ada Quizzes, dan terakhirnya ada Google Form dan Jamboard. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Selo untuk cerita inspiratifnya tadi. Kita semua sudah mendengarkan cerita inspiratif dari sahabat-sahabat teknologi lintas provinsi. Saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang masuk ke Mentimeter? Ini ada, tapi Bu Aininya masih sholat, Hilda. Ini saya ini tadi sempat screenshot waktu ngecek. Bisa dibacakan mungkin Bu Rika? Bisa screenshot. Oh ya, ini Bu Aini sudah kembali. Belum kembali dari sholat. Iya. Sudah terlihat, Bu? Iya, sudah, Bu. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara para sahabat pembatik untuk berkolaborasi untuk mengadakan berbagi praktik baik. Mungkin satu pertanyaan dulu dijawab, gitu ya? Atau semuanya dibacakan terlebih dahulu? Satu persatu boleh, Bu? Ya. Yang pertama, bagaimana cara para sahabat pembatik untuk berkolaborasi untuk mengadakan berbagi praktik baik? Mungkin salah satu sahabat teknologi bisa memberikan jawaban. Apa kami boleh menjawabnya, Ibu Helda? Ya, silakan Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin ya. Itu ada pertanyaan bagaimana cara para sahabat pembatik untuk berkolaborasi mengadakan berbagai praktik baik. Tentunya kami dapat berkolaborasi dengan difasilitasi oleh duta-duta pembatik yang ada di Jawa Timur dan seluruh Indonesia umumnya. Jadi kami difasilitasi untuk membuat grup, ada grup di situ, dan kemudian di situ profilnya kami disuruh memberikan nama masing-masing dari anggotanya, dan para anggota bisa berkomunikasi secara langsung atau maupun japri di situ. Kemudian kami dibagi dalam beberapa kelompok oleh mentor-mentor kami, dan di setiap mentor kami diberi bimbingan untuk membuat namanya webinar, dan disitulah kami saling berkenalan dengan sahabat-sahabat pembatik yang lain dan bekerja sama, saling
berbagi ilmu di situ. Kami pun juga pas waktu membuat webinar gitu ya, itu hiruk-pikuknya pertama kali, sampai kami juga pernah dicurhati oleh salah satu seorang sahabat pembatik yang ada di daerah di Jawa Timur ya. Aduh, aku kayaknya trauma untuk webinar ini. Pernah seperti itu, nggak tahu ya siapa itu ya. Pernah dia ngomong seperti itu. Emang beneran Bapak Ibu semuanya, pengalaman yang kami dapatkan ini tidak akan terlupakan, yang diberikan oleh pembatik level 4 ini. Kami bisa berkolaborasi, menambah teman, menambah ilmu dengan teman-teman yang lainnya, dan kami pun diajak untuk selain di bawahnya mentor, kami juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan kami pun mencoba berkolaborasi dengan daerahnya kami dan daerah di sekitar kami, dan sampai akhirnya kami pun diajak oleh salah satu seorang sahabat pembatik, ayo kita bisa berkolaborasi lintas provinsi. Wow, luar biasa sekali di pikiran saya, bisa berkolaborasi sampai di luar provinsi. Itu kami bisa seperti itu gara-gara namanya bisa berkolaborasi dan mendapatkan teman yang luar biasa, menjadi sahabat kami untuk berkembang di pembelajaran khususnya dalam bidang TIK, menggunakan TIK ini Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah jalan kami dalam melakukan proses pembatik level 4 ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Ada tambahan dari sahabat pembatik yang lain? Ya, Bapak Marcel, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Seperti yang Pak Luki jelaskan tadi sudah baik sekali. Mungkin tadi saya juga sudah menjelaskan pengalaman pribadi saya, kenapa saya sampai berada di sini. Sesuai dengan pertanyaan mungkin yang ditanyakan mungkin di level 4, kenapa sampai bisa lintas Flores, mungkin yang ditanyakan itu yang saya tangkap dari saya. Yang pertama yaitu mungkin komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik antara kita sahabat teknologi, sehingga pada waktu itu seperti yang saya jelaskan pertama kali tadi, bahwa Ibu Ika Devi merespon dengan baik sehingga kita bisa berkolaborasi. Artinya ada komunikasi yang baik dari antara sahabat. Kalau tidak ada komunikasi yang baik antara sahabat teknologi, pasti tidak akan terjalin webinar seperti ini. Seperti itu, saya tambahkan seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh Ibu? Ya, silakan Bu Nova. Ya, sama seperti dengan Pak Marcelinus, saya diajak kebetulan sebenarnya saya sudah bertemu dengan teman-teman yang lain dari Sulawesi Utara dengan NTT dan ada dari Rio dan Jambi, tapi sudah selesai di webinar kemarin. Dan Ibu kebetulan pada saat saya scroll di Telegram ada chat dari Ibu Ika gitu. Jadi saya bilang ya kenapa tidak? Artinya yang penting waktu yang kita yang kita set itu cocok, artinya semuanya bisa join. Jadi akhirnya kita bergabung di tempat ini, berkumpul untuk berbagi praktek baik. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak untuk berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan terus berkolaborasi bersama. Kalau boleh usulannya grupnya masih tetap begitu supaya kita masih bisa komunikasi sama-sama. Terima kasih banyak. Yang super dari terima kasih Bu Nova. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagi tips dan trik untuk memanfaatkan teknologi di remote area. Ya, mungkin sahabat pembatik bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, Bu Nurul, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk tips memanfaatkan teknologi di remote area ya. Jadi pertama-tama bahwa teknologi itu
disesuaikan agar disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada pada daerah. Jadi kalau misalnya lokasinya di remote area dan kebetulan terkendala, biasanya kan remote area itu terkendala jaringan, jadi bisa disesuaikan bahwa kita bisa menggunakan media-media yang tanpa perlu mungkin ke akses jaringan. Contohnya tadi membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan PowerPoint, kemudian membuat media atau game yang bisa digunakan secara offline. Karena saya juga pernah mengajar di remote area, sebentar saja sebenarnya 1 tahun saya mengajar di remote area, jadi di area itu tidak ada jaringan dan juga tidak ada listrik. Jadi yang saya manfaatkan itu adalah membuat media-media konvensional dan kemudian biasanya saya pergi ke daerah yang ada listrik dan jaringannya, itu walaupun agak jauh ya sekitar 2 jam, atau kalau ke ibu kota provinsi itu sekitar 8 jam naik kapal. Jadi biasanya saya gunakan kesempatan itu untuk mendownload mungkin media pembelajaran, kemudian juga untuk memprint materi yang bisa saya gunakan, misalnya membuat poster dan sebagainya. Karena teknologi di sini sebenarnya hanya sebagai alat bantu kita, jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk menunjang dan membantu dalam pembelajaran. Karena juga ketika saya mengajar di area terpencil ini di Sulawesi Tenggara, itu di kepulauan, mendownload video, memberikan anak-anak itu tontonan dalam bentuk video saja itu mereka sudah senang sekali. Jadi kalau mungkin itu diterapkan di kota-kota besar, menonton video itu mungkin biasa bagi anak-anak yang di perkotaan, tapi bagi anak-anak yang memang jarang melihat hal tersebut itu sudah wah sekali bagi mereka. Jadi itu penggunaan teknologi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan juga kebutuhan belajar murid yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari sahabat teknologi yang lain untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh, ada Bapak Febriansah. Ya, silakan Bapak. Mic-nya Bapak Febriansah. Ya. Terima kasih. Maaf, di tempat saya ini terputus-putus suaranya Bapak Febriansah. Mungkin terganggu karena jaringannya kurang stabil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara memilih model pembelajaran yang cocok, khususnya mata pelajaran matematika, terutama dengan memanfaatkan teknologi? Bagaimana cara kita untuk memilih model pembelajaran, khususnya pelajaran matematika yang terintegrasi dengan teknologi? Mungkin sahabat pembati bisa menjawab pertanyaan berikut. Ya, Bu Nur Aini, silakan. Terima kasih Bu Hilda atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab Bapak Ibu karena saya kebetulan ini lulusan matematika S1 saya. Jadi kemudian saya diberi kesempatan untuk mengajar SD. Jadi sekarang fokusnya di guru SD. Jadi saya mencoba menjawabnya, bagaimana memilih model pembelajaran yang cocok, khususnya mata pelajaran matematika, terutama dengan memanfaatkan teknologi. Yang pernah saya lakukan di kelas saya, saat pembelajaran matematika, itu saya awalnya untuk memilih model pembelajaran, tentunya di kurikulum Merdeka kita harus
pembelajaran harus berpusat pada murid. Tujuannya murid, dan murid. 3 kali muridnya ya Bapak Ibu. Jadi harus berpihak pada murid. Jadi awalnya mungkin Bapak Ibu guru harus memetakan kebutuhan muridnya. Apakah dilihat dari kesiapan belajarnya, seperti yang tadi saya sharingkan itu, kalau kesiapan belajar bisa menggunakan pretest Bapak Ibu. Atau melihat nilai rapor dari pembelajaran yang terdahulu, atau nilai-nilai dari pembelajaran yang terdahulu, atau bisa melihat dari gaya belajarnya, apakah auditori, apakah visual, apakah kinestetik, atau bisa melihat dari apa itu kesiapan belajar, gaya belajar, kok saya satunya lupa nih, itu dari karakteristik siswanya. Misalkan minat belajarnya, apakah siswa itu, misalkan kita mau menggunakan, misalkan kita ada pelajaran yang bisa memilih anak itu mau nanti produknya, hasil akhirnya berbentuk video atau dengan audio. Nah, itu seperti kita di level 3 Bapak Ibu. Jadi berhak memilih sesuai minat anak-anak. Jadi ada 3, mungkin Bapak Ibu bisa memetakan kebutuhannya berdasarkan salah satunya saja. Kemudian untuk matematika mungkin nanti untuk pemanfaatan teknologi nggak harus semua pembelajaran pakai teknologi nih Bapak Ibu. Kita harus melihat dulu apa materinya, apa kebutuhan murid kita. Jadi tidak harus semua pembelajaran menggunakan teknologi. Kemudian jika matematika yang saya tahu untuk teknologi dari Bapak Ibu yang paling sederhana yang paling sederhana saja seperti saya, misalkan pakai Quizzes itu sudah sangat menarik, atau pakai Wordwall, aplikasi game tapi gratis Bapak Ibu, itu sangat menarik juga. Jadi saya pernah membuat pembelajaran bilangan bulat. Jadi ada orang seperti game Mario Bros Bapak Ibu. Jadi itu orangnya itu diarahkan ke labirin-labirin, mana yang bilangan bulat, mana yang bukan bilangan bulat. Jadi seru anak-anak. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan GeoGebra. Ada aplikasi namanya GeoGebra, itu khusus untuk bangun-bangun, apakah bangun datar, apakah bangun ruang, itu Bapak Ibu. Jadi penggunaan teknologi itu harus dilihat dulu nih materinya dan kebutuhan murid kita sendiri. Terima kasih itu dari saya, Ibu Helda. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Ibu Nuraini. Mungkin dari sahabat pembatik lainnya ada yang mau menambahkan? Ya, Bapak Luki, silakan. Bapak Luki, suaranya masih belum terdengar. Ini Ibu, sudah terdengar? Sudah Pak, ya silakan Bapak. Sangat setuju sekali kami dengan jawabannya tadi, sangat bagus jawabannya, dan kami mungkin hanya menambah sedikit ya, kalau untuk namanya bagaimana cara memilihnya itu benar sekali katanya Bu Nur tadi, dengan melakukan namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kita kalau misalnya sudah belajar di PMM, itu di situ ada namanya asesmen diagnostik. Kita bisa belajar di situ cara namanya nanti biar bisa membelajarkan kepada siswa secara diferensiasi. Dan misalnya kita memilih model pembelajaran, misalnya kita memilih kolaboratif gitu ya.
kita bisa menggunakan ada platform teknologi, banyak game sekali seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi, misalnya menggunakan media game edu. Ada misalnya kita download di Play Store ya, ada namanya game Marble, itu bagus sekali untuk pembelajaran matematika. Di situ ada tahap-tahapnya dan anak-anak seperti diterangkan menggunakan teorinya Brunner gitu ya, yaitu menggunakan 3 tahap, yakni tahap enaktif, kemudian ikonik, dan simbolik. Nantinya kalau dengan kolaboratif anak-anak bisa misalnya ada yang ketinggalan dan belum paham, kita bisa menggunakan namanya tutor sebaya kepada anak semuanya. Jadi setelah menggunakan teknologi, anak kita bisa menggabung lagi dengan namanya metode tutor sebaya juga. Mungkin itu dari kami, Bu Helda, tambahannya. Ya, terima kasih Bapak Luki. Ada mungkin yang lain yang mau menambahkan lagi? Ya, semoga jawaban yang dipaparkan oleh sahabat-sahabat teknologi bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar dengan tema berbagi cerita inspiratif sahabat teknologi dan komunitas belajar lintas provinsi. Mungkin akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Boleh? Ya. Bisa on kamera semuanya Bapak Ibu yang ada di Google Meet. Ibu Ika bisa bantu untuk capture foto. Di tempat saya kok masih belum nyala semua ini ya. Pak Luki, Bu ini apa jaringan saya yang bermasalah ini ya? Saya sudah kan, Bu. Atau siapa yang kelihatan? Yang kelihatan full saja. Belum ya, yang kelihatan full saja, minta tolong screenshot ya Bu. Di tempat saya soalnya kayaknya tertutup semua ini. Minta tolong. Ini juga begitu kelihatan. Gitu ya? Jadi ada Bu Yuni masih belum on kamera. Iya. Sisa satu. Saya hitung sampai 3 semua. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi dalam pose yang lain. Literasi. Oh. Literasi. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, teknologi. Baik, sebentar. Saya nggak bisa ikut ini. Teknologi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Helda. Terima kasih. Terima kasih Bu, mohon maaf semuanya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan kemudahan untuk kita bisa menerapkannya. Saya mewakili semua yang hadir di virtual hari ini, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan sore hari ini. Apabila ada penyampaian kami, kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Kita akan mengakhiri dengan berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup acara ini dengan sebuah pantun juga tadi karena terinspirasi dari teman-teman semuanya. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Anak monyet sakit gigi. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima kasih mohon maaf semuanya. Mohon izin untuk diri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Saya izin live. Terima kasih Bu Ika Devi semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Sama-sama.